Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Informasi malam ini kita bahas soal Taufik Hidayat, si manusia bejat. Tapi dia manusia bukan ya? Benar juga bukan. Jangan-jangan bolu ketan. Bolu ketan bocah luaknat kayak setan. Setelah penyelidikan sejak 12 Juni dan buron sampai dicari-cari orang se-Indonesia Raya, bahkan dibuatkan sayembara, Taufik akhirnya berhasil ditangkap di sebuah kos di Majalaya, Kabupaten Bandung pada 23 Juni. Dia langsung dibawa ke Mapolda Jabar buat diperiksa secara intensif di sel khusus. Sel khusus. Pantes aja tadi pas konvers mukanya masih mulus gitu ya. Di sel khusus. Mana nunduk mulu sambil minta maaf. Enak aja. Nunduk mulu cari karcis parkir apa gimana? Coba kalau dia ditaruh di sel umum. Bisa langsung ke pemakaman umum. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Taufik negatif narkoba. Tapi ngaku kalau setiap hari mabok, minum miras yang sering memicu pertengkaran dan kekerasan terhadap korban. Overall kondisinya sehat, siap buat dicecar, diperiksa, diapain aja deh biar kapok. Benar tuh, benar. Dalam pemeriksaan, Taufik juga ngaku kalau luka di bibir korban itu bukan karena digunting tapi akibat pukulan helm berulang kali hingga giginya copot. Dan saat ditanya soal kerusakan pada mata korban, Taufik membantah mencungkil mata korban, dia cuma memperagakan gerakan memukul dengan tangan. Taufik juga membantah menyekap korban selama 3 tahun dan menyebut hanya berlangsung 1,5 tahun. Nah ini keluarga korban bilang 3 tahun hilang. Pelaku bilang 1,5 tahun. Sisanya kemana? Masa durasi penyekapan dikorupsi juga? Benar tuh Taufik. Penyidik bilang bakal melibatkan ahli buat periksa kondisi kejiwaan Taufik. Soalnya kelakuannya janggal, nggak lazim dan sadis banget. Betul. 11-12 lah sama kelakuan Zionis. Polda Jabar juga mengimbau korban lain buat segera lapor meski sampai sekarang belum ada laporan resmi lain. Dari kosan, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari helm, pakaian, tas, dokumen, sampai ada infus bekas. Helm retak diduga berkaitan dengan penganiayaan. Kalau infus bekas menguatkan dugaan kalau korban sempat mendapat penanganan medis di kosan tersebut. Nggak pernah sekolah kedokteran, so-soan mainan infus. Gua cilok juga loh. Ya. Colok ya. Merespon kasus ini, Komisi 3 DPR menilai kelakuan si Taufik ini masuk dalam kejahatan serius yang harus ditangani secara maksimal. Sepakat. Semua kasus harusnya maksimal. Benar juga sih. Penganiayaan harus dihukum maksimal. Sikat anggaran juga harus dihukum maksimal. Benar. Panjang nih kalau dibahas. Iya. Apa kabar undang-undang perampasan aset? Kok nggak maksimal? Balik lagi. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengapresiasi langkah cepat polisi dan langsung berkoordinasi dengan Kapolda Jabar terkait hadiah sayembara 250 juta rupiah yang sebelumnya dijanjikan buat yang bisa menemukan pelaku. Karena yang tangkap Taufik itu polisi, KDM koordinasi sama Kapolda Jabar biar nggak ada salah paham dan nggak menyalahi etika. Meski dalam prakteknya polisi nggak gerak sendirian, ada peran masyarakat. Jadi Taufik sempat menghubungi mantan atasannya Dadang Ahyar Ismail karena panik viral dicari se-Indonesia Raya. Nah saat itu Dadang menyarankan Taufik menyerahkan diri dan membantu menyusun strategi penangkapan. Meski terlibat dalam proses itu, Dadang menolak uang sayembara dan berharap dana tersebut diberikan kepada korban. Betul. Ini baru atasan. Mengarahkan dan kasih saran. Gak minta imbalan. Iya. Kalau atasan penonton, yang ada sering menekan. Boro-boro kasih arahan. Dia aja hilang arah. Uye.
Fakta lain muncul dari mantan istri Taufik yang mengaku pernikahannya hanya bertahan 2 minggu sebelum ditinggalkan dalam kondisi hamil. Menurutnya Taufik berubah setelah menikah, mudah marah, posesif, dan sering membesar-besarkan masalah kecil. Taufik juga sering melarang istrinya keluar rumah dan melampiaskan emosi dengan membanting barang. Ini mah namanya laki-laki tidak bercerita, piring serumah pecah semua. Setelah berpisah, Taufik disebut jarang menemui anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah. Dan membawa kabur mas kawin emas 10 gram. Waduh, ngabur. Itu kalau diduitin, males ngitungnya, rupiah lagi lemah. Ayah Taufik juga mengakui anaknya temperamental sejak kecil. Bahkan Taufik pernah memukul ayahnya dengan kayu cuma gara-gara lapar nggak ada lauk. Waduh. Untung nggak dikutuk jadi ikan pari loh. Nah, benar. Bisa viral di Facebook. Pengakuan juga datang dari Kepala Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kusnaidi, menyebut Taufik pernah dipenjara selama 1 tahun 6 bulan dalam kasus penggelapan motor dan penganiayaan. Katanya Taufik sudah dikenal nakal sejak remaja dan sering mabuk-mabukan sama penyalahgunaan obat terlarang. Apa jangan-jangan dia dari kecil sering ngemil obat nyamuk ya? Bisa jadi. Kan terlarang. Obat terlarang. Obat nyamuk bakar lagi. Lalu bagaimana kondisi YTR saat ini? Kabar terbaru, kondisinya berangsur membaik dan mulai menjalani terapi untuk melatih kemampuan duduk dan berjalan. Namun keluarga masih terpukul melihat kondisi korban. Kakak korban bahkan menyampaikan pernyataan keras meminta mata Taufik untuk mengganti mata adiknya. Betul, harus. Mata ganti mata. Betul. Terlepas dari segala proses hukum yang masih berjalan, kasus ini menjadi pengingat bahwa cinta itu seharusnya memberikan rasa aman, bukan memberi pukulan. Karena hubungan yang sehat itu bukan siapa yang paling berkuasa, tapi yang mampu saling jaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.